Bang, emang boleh menanam sawit di bawah pohon karet? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Hari ini saya berkunjung di salah satu kebun sawit milik warga, yang mana beliau ini menanam sawit di bawah pohon karet yang masih produktif, di mana pohon karetnya masih disadap untuk diambil hasilnya. Sementara di bawahnya sudah disisip dengan sawit. Setelah sawit berumur 1 tahun lebih, barulah pohon karetnya ditumbang dengan harapan bahwa sawit yang ditanam itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja keuntungan dan kerugian menanam sawit dengan memakai sistem seperti ini. Kita bahas dulu apa saja keuntungannya. Keuntungan pertama yang didapatkan dengan memakai sistem tanam ini adalah kita masih bisa mengambil hasil dari karet yang dibiarkan hidup, dan secara otomatis ini dapat membantu perekonomian keluarga dan menutup biaya penanaman sawit menjelang sawit yang ditanam itu mengeluarkan hasilnya. Sama-sama kita ketahui bahwa kelapa sawit yang baru ditanam akan baru dinikmati hasilnya setelah 2,5 tahun sampai 3 tahun. Petani sawit akan menikmati hasilnya dengan jangka waktu yang sekian, tentunya dengan perawatan yang maksimal. Jika petani tidak melakukan perawatan yang maksimal, tentunya targetnya tidak akan tercapai. Kemudian keuntungan yang kedua adalah sawit yang baru kita tanam akan lebih terkontrol perkembangannya, di mana setiap hari ketika kita menyadap karet secara otomatis kita akan mengetahui keadaan tanaman sawit yang baru kita tanam. Itulah keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan tatkala kita menerapkan sistem tanam sawit seperti ini. Lalu apa saja dampak negatif atau kerugian dari sistem tanam seperti ini? Ayo sama-sama kita simak. Kerugian pertama dari sistem tanam seperti ini adalah pertumbuhan tanaman sawit jadi terhambat. Ada beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi. Yang pertama adalah keberadaan karet dan sawit di lahan yang sama mengakibatkan kompetisi yang kuat di antara keduanya. Contoh yang nyata adalah tanaman sawit itu jika ingin tumbuh dengan baik, ia membutuhkan penyinaran yang optimal setiap harinya selama kurang lebih 5 jam. Nah, jika sawit kita tanam di bawah pohon karet, tentunya fotosintetisnya akan terganggu sehingga pertumbuhan tanamannya menjadi terhambat. Maka jangan heran jika sawit yang ditanam di bawah pohon karet akan menjadi kerdil, batangnya kurus-kurus, bahkan tinggi pohon sawit kadang tidak sesuai dengan panjang pelepahnya karena ia berusaha mendapatkan sinar matahari. Kemudian alasan yang kedua adalah kebutuhan nutrisi antara karet dan sawit ini berbeda. Makanya ketika kita memupuk sawit, secara tidak langsung pohon karet juga akan menyerapnya. Begitu juga sebaliknya, sehingga hal ini mengakibatkan pemupukan tanaman tersebut tidak maksimal, dan tentunya ini menjadi faktor pertumbuhan tanaman sawit menjadi terhambat. Selain dari dua alasan yang sudah saya sebutkan tadi, ada alasan lain yang perlu kita perhatikan, yaitu kebutuhan air. Tanaman sawit membutuhkan jumlah air yang lebih tinggi dibandingkan tanaman karet. Dalam kebun yang dicampur, pengaturan irigasi tentunya menjadi lebih sulit dan rumit, karena jika air tidak didistribusikan dengan baik, ini dapat menyebabkan stres pada tanaman sawit. Itulah kerugian pertama dari sistem tanam sawit di bawah pohon karet. Kemudian kerugian kedua dari sistem tanam ini adalah pencampuran dua jenis tanaman yang berbeda antara sawit dengan karet ini beresiko menyebabkan penyebaran penyakit. Beberapa penyakit yang menyerang tanaman karet dapat dengan mudah menular ke pohon sawit, sehingga hal ini menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Lalu kerugian terakhir adalah pada saat umur sawit sudah mulai besar, mau tidak mau pohon karetnya akan ditumbang. Jika dalam proses penumbangan karet tidak hati-hati sehingga mengenai pohon sawit, maka hal ini menyebabkan tanaman sawit menjadi stres dan memperlambat pertumbuhan serta pembuahan tanaman kelapa sawit. Itulah beberapa keuntungan dan kerugian menanam sawit dengan sistem ini yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulannya, jika kita ditanya mana yang lebih baik, tentunya jawabannya adalah disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing.
Jika kita punya modal yang besar dan kita punya penopang ekonomi yang lain menjelang sawit yang kita tanam berhasil, tentu kita tidak perlu memakai sistem ini. Karena ketika kita menanam sawit di lahan yang baru, kemudian karetnya sudah ditumbang, tentu pertumbuhan dan pembuahan kelapa sawitnya akan lebih cepat dan maksimal. Berbeda halnya jika kita tak punya modal yang cukup dan kita juga tidak mempunyai usaha yang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menjelang sawitnya berhasil, tentu kita lebih bijak untuk menanam sawit dengan memakai sistem ini, karena kita masih bisa mengambil hasil dari karet yang masih dibiarkan hidup. Barangkali itu saja sharing kita pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.